Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini saya akan membahas tentang relasi sudut. Ya, relasi sudut itu yang dimaksud adalah hubungan antara sudut lancip yang berada di kuadran 1, yaitu sudut yang besarnya antara 0 sampai 90, dihubungkan dengan sudut yang berada di kuadran kedua, kemudian dihubungkan lagi dengan sudut yang berada di kuadran ketiga, kemudian dihubungkan lagi dengan sudut yang berada di kuadran keempat. Ya, di awal pembahasan tentang trigonometri itu sudah saya singgung pembagian sudut berdasarkan kuadran. Nah, ada kuadran 1 yang dikenal dengan sudut lancip, berarti nilainya besarnya itu 0 sampai 90. Kemudian di kuadran 2 itu dinamakan juga sudut tumpul, sudut yang nilainya antara 90 sampai 180. Ya. Kemudian pada kesempatan ini ya nanti akan dibuktikan besar nilai sudut, relasi sudut itu. Nah, sudut yang berada di kuadran kedua, di kuadran ketiga, dan di kuadran 4 dibawa ke kuadran 1. Nah, dibawa ke dalam kuadran 1. Ya, ini nanti juga melibatkan ilmu perbandingan nilai trigonometri ya, nilai perbandingan trigonometri ya. Kalau pada video 1 dan video sampai video kelima itu sudut pandangnya murni segitiga siku-siku untuk menentukan nilai perbandingan trigonometrinya. Nah, ini nanti pada relasi sudut ini yang digunakan adalah definisi nilai perbandingan trigonometri itu sebagai sudut pandang adalah pada koordinat kartesius yang di situ terbagi menjadi 4 kuadran, ya, yang terbagi 4 kuadran. Kemudian tetap tidak meninggalkan segitiga siku-siku, ya, tidak meninggalkan segitiga siku-siku. Ya, ini ada 6 definisi perbandingan trigonometri ini. Nah, ini. Nah, kalau dulu kita mengenal sin, yang pertama itu sin, itu adalah depan per miring, sudut pandangnya segitiga siku-siku. Di sini sudut pandangnya adalah koordinat kartesius yang terbagi dalam 4 kuadran. Maka sin itu Y per R. Y per R. Kemudian ini cos ini, kalau sin itu adalah sin itu adalah Y per R definisinya itu. Definisi itu adalah pangkal sebuah pemahaman yang harus kita terima kebenarannya dengan tidak membuktikan. Ya. Nah, kemudian definisi cos itu adalah X per R. Definisi cos X per R. Kalau pada video 1 sampai 5, cos itu didefinisikan adalah perbandingan sisi samping sama miring. Nah, tapi ini enggak. Cos alfa itu, cos itu adalah definisinya adalah X per R. Karena pada koordinat kartesius itu setiap mengambil titik yang namanya koordinat itu ya absis, koma ordinat. Absisnya itu X, ordinat itu adalah Y. Ya. Kemudian tangannya didefinisikan adalah Y per X. Itu tangannya didefinisikan Y per X gitu ya. Itu sudut pandangnya pada koordinat kartesius yang terbagi menjadi 4 kuadran. Ya, saya hapus. Kemudian definisi dari cosec yang dulu cosec itu kan sepersin. Kalau sin itu adalah depan per miring, cosec itu miring per depan. Ini enggak. Cosec itu Y per R, tetapi tetap kebalikan dari sin. Coba lihat. Kalau sin itu Y per R, maka kosekan itu
R per Y. Ya, tetap ya definisi dengan menggunakan sudut pandang pada koordinat kartesius ini tetap ya. Kemudian nah, ini tadi definisi dari cos, begitu, definisi dari cos. Kemudian definisi dari sekan. Sekan itu seperkos. Ini tetap sekan itu seperkos. Kalau di sini cos itu adalah samping permiring. Samping permiring. Nah, di sini nanti sekan itu ada miring persamping. Tetap sama-sama seper. Ya. Cuma sudut pandangnya yang berbeda. Kemudian yang terakhir, perbandingan trigonometri yang terakhir itu adalah kotangan alfa. Kotangan alfa itu sepertangan. Tadi kan tangan alfanya Y per X. Tangan alfa Y per X. Ternyata di sini tetap sama. Bahwa kotangan itu sepertangan yaitu X per Y. Itulah yang kita gunakan untuk menentukan relasi sudut antar kuadran. Ya. Menentukan relasi sudut antar kuadran gitu ya. Dengan menggunakan 6 definisi perbandingan trigonometri ini ya. Untuk lebih memahami ini sin alfa sama dengan Y per R, cos alfa sama dengan X per R, tangen alfa sama dengan Y per X itu. Kemudian kosekan itu R per Y. Kemudian sekan itu ada R per X, kotangen itu adalah X per Y. Ini akan saya beri penjelasan. Ya, saya di awal mengatakan bahwa definisi itu tidak perlu bukti. Ya, tapi kebenarannya harus kita terima. Itu definisi. Tetapi ini sebagai membantu kenapa definisi itu terlahir, membantu saja. Ya. Kalau saya punya ini saya mempunyai persoalan seperti ini ya. Nah, di sini saya akan membuat sumbu koordinat ya. Ini adalah sumbu Y gitu. Kemudian ini adalah sumbu X begitu. Nah, saya akan ini sumbu Y, ini sumbu X begitu. Ya. Nah, saya punya titik, katakanlah begini. Saya punya titik dengan bantuan jangka. Nah, ya. Ini saya punya sistem koordinat sumbu X, sumbu Y, sorry, ini sumbu Y, ini sumbu X begitu. Ya. Nah, saya punya titik di sini. Katakanlah titik X, Y ini. Nah, titik itu adalah X, Y. Nah, kemudian dari titik X, Y tadi ditarik ke pangkal koordinat. Inilah yang namanya R dalam hal itu. Itulah yang namanya R. Perhatikan di sini lihat monitor sebelah kiri ada R itu ya. Nah, itulah yang namanya R. Nah, kemudian siapakah alfa yang dimaksud definisi itu? Siapa alfa pada definisi itu? Gitu ya. Itu ada ini alfa. Alfa itu kalau definisinya sin alfa sama dengan Y per R, cos alfa sama dengan X per R, tangen alfa sama dengan Y per X dan seterusnya itu. Berarti alfa itu sudut yang dibentuk oleh sumbu X positif terhadap R. Di mana R tadi adalah hasil menghubungkan titik X, Y terhadap pangkal koordinat. Itulah alfa pengertiannya di sini. Yaitu alfa. Maka kalau faktanya seperti ini, maka berlaku 6 definisi ini. Nah,
Maka berlaku 6 definisi ini. Sin alfa sama dengan Y per R, cos alfa. Jadi ini nanti berlaku 6 definisi. Nah, apa 6 definisi itu? Nah, maka akan berlaku seperti ini. Nah, ketika seperti ini, maka satu nanti yang namanya cos alfa, yang namanya sin alfa, begitu, itu sama dengan Z per R. Kalau faktanya seperti ini. Yang kedua nanti, kalau faktanya seperti ini, maka cos alfa sama dengan cos itu rumusnya adalah definisi itu adalah X per R. Nah, kalau faktanya seperti itu. Yang ketiga nanti, yang namanya tangen alfa itu adalah Y per X. Y per X. Kemudian yang namanya yang keempat, yang namanya kosekan alfa. Kalau sin itu adalah Y per R, maka definisi kosekan adalah R per Y. Oh sorry, ini Y per X maksudnya. Nanti yang kelima, yang namanya sekan alfa itu adalah definisinya adalah R per X, kebalikan dari sin. Yang keenam nanti, yang namanya kotangen alfa adalah X per Y. Kalau faktanya seperti ini. Nah, kalau faktanya seperti itu, maka definisi itu ya faktanya kalau dilukis secara geometri seperti nampak. Kalau ada seperti ini, maka definisi itulah yang berlaku. Ya. Nah, sekarang kasus sekarang. Nah, saya membuat sistem koordinat lagi dengan bantuan jangka. Oh, enggak cukup sampingnya. Nah. Ya, inilah lingkaran yang saya bentuk. Karena nanti ada tujuan dan maksud saya. Saya membuat sumbu koordinat. Ini sumbu Y, begitu. Ini sumbu X. Sumbu X. Nah, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, kemudian saya ingin membentuk ini titik, katakanlah titik ini adalah titik X, Y. X, Y. Nah, ingat tadi sama kejadiannya. Kalau ini dari titik Y, X, Y dihubungkan ke pangkal koordinat namanya R. Namanya R. Itu dalam definisi ini istilahnya namanya R. Sekarang kalau ini saya tarik, ya, menuju pangkal koordinat, garis yang terbentuk ini namanya R. R. Ya. Kemudian ini sudut antara sumbu X positif dengan R ini saya namakan beta. Nah, kalau tadi saya namakan alfa, itu alfa begitu. Sekarang ini namanya beta. Maka definisi ini, nah perhatikan definisi di layar sebelah kiri ini, yang awalnya sin alfa, cos alfa, tangen alfa, begitu. Nah, maka ini berubah menjadi, Nah, kalau faktanya seperti ini, definisi di layar sebelah kiri itu, yang pertama, kalau faktanya seperti ini bukan sin alfa, tapi ini sin beta. Karena ini beta, maka sin beta adalah Z per R. Begitu. Yang kedua nanti akan diperoleh cos beta nanti adalah X per R. X per R.
Ya. Kemudian yang ketiga nanti tangen beta sama dengan Y per X. Jadi tergantung kalau ini beta, beta. Kalau tadi ini alfa, ya alfa. Definisinya akan berubah menjadi ini kalau disusunnya beta. Tapi intinya sama bahwa sin itu adalah Y per R, cos itu adalah X per R, kemudian tangen beta itu adalah Y per X. Nanti yang keempat akan dilahirkan seperti ini. Nah, yang namanya kosekan alfa, nanti yang namanya kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sin. Kalau Y per R ini R per Y. Yang kelima nanti yang namanya sekan alfa, kalau cos beta itu X per R, maka sekan kebalikannya adalah R per X. Begitu. Nanti yang keenam itu nanti tangen beta, kot tangen sorry ini beta, sorry kan sudah beta, ini beta, ini beta, sorry, beta. Maka nanti kot tangen beta nanti adalah X per Y, kebalikan dari tangen. Ya, jadi kalau ini tadi kalau alfa, maka berlaku ini. Nah, maka berlaku ini. Semuanya alfa. Berlaku definisi seperti layar itu. Tetapi kalau ini beta begitu. Maka berlaku ini. Ini definisi ini. Definisi. Ya. Itulah pengertian perbandingan trigonometri dalam sudut pandang koordinat kartesius yang terbagi menjadi 4 kuadran. Ya, itu penting sekali pemahaman-pemahaman seperti ini. Karena untuk menentukan relasi sudut nanti inilah sebagai pangkal yang menjadi acuan. Ya, jadi itu tadi pengertian atau definisi dari apa namanya perbandingan 6 perbandingan trigonometri yang saya jelaskan seperti itu tadi. Ya, berikutnya yang mau dibahas adalah sekarang ini penting untuk berikutnya. Kenapa sih? Ini tadi ya, di awal tadi melahirkan definisi ini. Nah, seperti tampak di layar sebelah kiri itu. Kenapa yang ini itu melahirkan definisi seperti ini? Ya, itu akan saya jelaskan ya di sini. Biar kalian lebih mantap dalam meyakini bahwa ini ada sebuah fakta yang benar, pernyataan yang benar gitu ya. Ya. Nah, ini saya akan bantu seperti ini. Kalau ini saya begini kan. Nah, perhatikan. Maka ini nanti adalah Y, dan ini kemudian adalah X. Nah, ini Y, ini adalah X. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa? Ini contoh konkretnya. Akan saya berikan contoh sederhana. Ya, di sini biar kelihatan. Nah, masih kelihatan ini. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, untuk menjelaskan kalau ini X, Y, kenapa ini Y, kenapa ini X, gitu ya. Kalau saya punya ini, kalau saya di sini, titiknya di sini, nah, ini kan 1, 2. Ini 1, ini 2. Titik ini pasti sama dengan, karena ke kanan 2, berarti ini 2. Karena ke atas 1, berarti ini 1. Berarti itu 2,1. Kan gitu kan? Nah, jadi kalau ada titik 21, bahwa ke sini itu 1, ke sini itu 2. Nah, maka ini akan terbentuk gini kan? Nah, ini 21. Misalkan saya punya titik lain di sini. Nah, di sini. Nah, saya hubungkan. Titik ini 1,
min 1, min 2, min 3. Kan itu kan. Maka titik ini adalah min 3,1 kan gitu kan. Min 3,1. Maka di sini pasti 1. Ini pasti 1. Ke sini nanti pasti min 3. Jadi ke sini itu 1. Jadi apakah dia ke atas ke bawah berarti yang ini. Apakah dia ke atas ke bawah yang ini. Berarti kalau ini nanti ke bawah ke sini ada ini. Sementara ini adalah yang X. Nah, kalau ini 2 berarti 2. Kalau ini X ke sana berarti X. Kalau ini 1 berarti ke bawah 1. Kalau ini Y ke bawah Y. Itu logika analogi yang sederhana ya. Maka akan terbentuk ini. Nah, akan terbentuk ini. Nah, akan saya tunjukkan bahwa ingat pada perbandingan ini berarti terbentuklah segitiga siku-siku. Maka yang namanya sin alfa itu adalah depan pemiring. Nah, cocok sudah. Jadi ini tidak menyalahi perbandingan trigonometri pada segitiga siku karena ternyata bermodalkan titik, kemudian dihubungkan dengan pangkal koordinat ketemu R, kemudian dihubungkan dengan sumbu X ketemu Y, kemudian dibentuk ke sejajar sumbu X, maka terbentuklah sebuah segitiga. Maka sebetulnya ini itu terlahir dari pembentukan ini. Dari pembentukan segitiga yang terlahir dari sebuah titik ini. Nah, ya, sebuah titik itu. Makanya sin itu apa? Sin itu kan depan per miring. Lah depannya alfa kan J, miringnya kan R. Nah, tidak bertentangan. Kemudian kan cos alfa, cos itu kan samping per miring. Nah, tidak bertentangan, tetap di sini sebetulnya kelahiran definisi ini tidak lepas dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang dikaitkan dengan koordinat kartesius yang terbagi menjadi 4 kuadran. Nah, yang itu kan. Ya. Nah, kemudian tangan itu adalah desa, depan per samping. Depannya alfa itu Y, berarti Y, sampingnya alfa itu X, dan seterusnya. Jadi, ini saya jelaskan bahwa definisi 1 sampai 6 ini, lihat monitor sebelah kiri. Definisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sebetulnya terilhami oleh perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang dibawa ke dalam koordinat kartesius. Ya, nah itulah penjelasan yang menambah keyakinan kalian bahwa 6 definisi ini tidak bertentangan, bahkan itu terlahir dari nilai perbandingan trigonometri yang terlahir dari segitiga siku. Ya. Nah, ya, lanjut sekarang. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa definisi ini memang benar adanya, tanpa harus dibuktikan bahwa narasi-narasi yang saya bangun tadi itu hanya untuk meyakinkan bahwa definisi ini memang benar, yang terlahir sebetulnya hakikatnya pada nilai perbandingan trigonometri yang terlahir dari sebuah segitiga siku-siku. Ya, lanjut sekarang, lanjut. Ya, lanjut sekarang. Ya, saya di sini saya tetap menggunakan gambar ini. Sudut positif itu sudut yang arahnya searah, yang berlawanan arah jarum jam. Nah, ini ada jam begitu, ada jam. Nah, kalau arahnya ke sini berlawanan arah, kalau jarum jam itu mutarnya kan ke kanan gini ya, kanan gini. Kalau ini putarnya ke kiri begini, ini namanya berlawanan arah jarum jam. Jarum jam, ya. Nah, lanjut di sini. Sudut ini tadi alfa ini dibentuk dari menghubungkan antara sumbu X ke sisi R. Ke R ini. Ke R ini. Ke R. Kemudian ini dinamakan alfa ini sudut positif.
Nah, tapi sebelum itu akan saya tunjukkan sekarang. Kalau ini R ini sama dengan R ini kan merupakan sisi miring segitiga siku-siku yang apa namanya? Sisi penyikunya adalah X sama Y. Berarti nanti kalau untuk mencari R adalah X kuadrat di akar. Ya, itu kan. Nah, dari fakta itu kan itu. Ya, dari fakta itu. Ya, itu aja untuk apa? Memberitahu bahwa R itu merupakan sisi miring dari sebuah segitiga yang dibangun dengan sisi-sisi penyikunya itu adalah X sama Y. Kan itu kan. Ya. Nah, kembali ke sini. Nah, di sini. Alfa tadi sudut yang dibentuk antara sumbu X menuju sisi R. Berarti sisi awalnya itu sumbu X, sisi akhirnya itu adalah sisi R. Ingat video pertama saya tentang trigonometri, pengertian sudut. Ya, sudut. Ya. Nah, kalau searah jarum jam, karena menariknya sudut ini adalah dari sumbu X menuju sisi R. Ya. Sekarang kalau saya punya titik di sini, nah, titik di sini. Nah, jadi titik ini saya pindah, ini saya putar, gitu ya, saya putar ini. Kalau ini ke sini, harus sama dengan ini. Jadi ini sama. Nah, ini sama, begitu, ini sama. Maka sudut yang diciptakan nanti, nah, ini saya tulis begini. Nah, ini nanti ini adalah sudut min alfa. Karena narik sudutnya dari sumbu Y positif ke R ini R. Nah, berarti ini sudut min alfa. Itu pengertian sudut negatif. Berlawanan, kalau ini berlawanan arah jarum jam positif, kalau ini searah dengan jarum jam, itu berarti itu sudut min alfa. Itu namanya sudut min alfa. Kalau ini saya bikin yang sama di sini, nah, biar warna-warni, nah, ini hijau begitu. Nah, ini gitu. Kemudian ini seperti ini. Panjangnya ini pasti sama dengan panjangnya ini. Panjangnya ini sama dengan panjangnya ini. Maka ini juga namanya alfa. Karena ditarik ini R, alfa ini, sudut ini terbentuk dari menarik dari sisi sumbu Y ke R. Berarti berlawanan arah jarum jam. Kalau kemudian saya punya lagi. Nah, saya tetap sejauh ini. Nanti ini sejauh ini. Berarti sejauh ini. Nah, sejauh ini. Ini saya tarik begitu. Pasti ini nanti sama dengan ini. Nah, ini sama dengan ini. Maka ini nariknya adalah dari sumbu koordinat acuannya. Berarti kalau ini ke sana, nanti adalah sudut min alfa. Karena searah jarum jam. Nah, saya membuat lagi misalkan. Saya buat dengan yang sama. Ini sama dengan ini. Nah, ini semuanya sama. Karena alfa nanti ini sama. Kalau saya buat lagi di sini. Di sini. Nah, kemudian ini saya hubungkan. Ini nanti pasti sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Maka sudut yang dibentuk ini. Nah, berlawanan dalam ini adalah alfa. Dan seterusnya, misalkan saya membuat di sini. Nah, dengan warna yang berbeda. Nah, saya membuat sudut di sini. Nah, panjangnya ini sama dengan ini tadi. Berarti ini panjangnya ini sama dengan ini. Panjangnya ini sama dengan ini.
maka ini ditarik dari pangkal, dari sumbu koordinat, maka arahnya pasti selalu ditarik dari sumbu koordinat, maka ini sudut min alfa. Itu sudut min alfa. Nah. Dan kalau saya membuat seperti ini, membuat seperti ini, ya kehabisan warna, katakanlah saya buat warna hijau di sini. Nah, dengan ini sama dengan ini, nah, maka ini nanti pasti sama. Ini, kemudian ini sama dengan ini, maka ini sudut yang ditarik dari sumbu ini berlawanan arah jarum jam. Ini juga namanya alfa. Asalkan ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Ya, itulah pengertian sudut positif sama sudut negatif. Ya, jadi di sini perlu saya jelaskan apa itu sudut positif dan apa itu sudut negatif. Sudut positif itu sudut yang dibangun dari sumbu awal ke sumbu akhir itu searah berlawanan arah jarum jam, jadi berlawanan arah. Kalau sudut negatif itu nanti yang searah dengan jarum jam. Ya, itu penting untuk menjelaskan relasi sudut. Ya, lanjut saya langsung ke relasi sudut. Ya, relasi sudut. Ini definisi 1 sampai 6. Nanti sebagai acuannya adalah di situ. Kemudian ini nanti akan saya jelaskan setelah ini. Saya ingin menjelaskan yang ini dulu. Relasi sudut lancip pada kuadran kedua. Kalau ada nilai sin 90 plus alfa itu sama dengan apa? Kemudian cos 90 plus alfa itu sama dengan min sin alfa di situ. Tangen 90 plus alfa itu sama dengan min cos tangen alfa. Ini nanti dibuktikan dengan menggunakan nanti. Jadi hubungan antara sudut lancip pada kuadran 2, 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6 nanti sebagai bahan pembuktiannya adalah definisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, makanya tadi saya jelaskan agak panjang karena itu akan dibutuhkan untuk menentukan atau untuk membuktikan ini, sifat ini. Kalau ada sin 90 plus alfa sama dengan cos alfa. Apa benar? Kalau ada sin 90 plus alfa itu sama dengan cos alfa. Kemudian yang kedua, apakah benar cos 90 plus alfa itu sama dengan min sin alfa? Kemudian apakah juga benar tangen 90 plus alfa nanti sama dengan min cos tangen alfa? Itu akan saya buktikan di sini. Akan buktikan dengan menggunakan 6 definisi itu. Ya, lanjut. Lanjut sekarang. Bagaimana membuktikan definisi itu? Simak penjelasan berikut ini. Ya, simak penjelasan berikut ini untuk membuktikan kebenaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu tadi. Ini tadi. Seperti nampak di layar. Mau akan saya buktikan. Ya, saya akan membuat lingkaran. Ya. Ini untuk memudah. Ini buat lingkaran. Ya, saya pertebal. Nah. Ya. Nah, ini nanti akan saya kaitkan dengan sistem sumbu koordinat. Ya, pakai hitam. Nah, ini sumbu Y, begitu. Nah, ini sumbu Y. Kemudian ini nanti adalah sumbu X. Nah, di sini. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran keempat. Ini sumbu X, ini 0 sampai
derajat itu pada kuadran 1. Ini nanti sampai 180 derajat. 90 sampai ini. Nah, berada di area kuadran 2. Ini 270 derajat. Ini pada kuadran 3. Ini nanti kuadran 4. Ini nama lain dari 0 360 derajat. Makanya saya bilang sistem koordinat terbagi menjadi 4 kuadran. Menjadi 4 kuadran. Ya. Nah, lanjut. Sekarang lanjut. Saya ingin membuktikan yang pertama ini. Bahwa kalau ada sin 90 plus alfa, itu apakah betul sama dengan cos alfa? Ingat, untuk membentuk sudut 90 plus alfa, maka kita harus tahu alfa dulu. Kalau alfanya ada, karena sudut 90 kan jelas sudah ada. 90 itu ya sumbu X positif ke sumbu Y positif itu nilai sudutnya 90. Sudah ada di situ tanpa membuat. Tetapi apa belum terbentuk. Kita bisa menentukan sudut 90 plus alfa ini ketika kita yang pertama kali lakukan adalah kita menentukan alfa dulu. Oke, kita tentukan alfa dulu. Ya, kita tentukan alfa. Nah, ini misalkan titik ini adalah X, Y. Gitu, titik X, Y. Tadi cara menentukan sudut apa seperti saya jelaskan di awal. Kalau ini dihubungkan dengan pangkal koordinat, ini namanya R. Namanya R. Kemudian kalau ini dihubungkan begini. Itu ini adalah Y, tadi sudah saya jelaskan. Berarti ini nanti adalah X ini nanti. Nah, ini nanti adalah X. Ini adalah X. Nah, itu. Nah, inilah yang namanya alfa. Itu namanya alfa. Nah, perhatikan sekarang. Saya ingin bentuk alfa di sini. Saya ingin bentuk alfa di sini. Nah, alfa di sini saya bentuk sekarang. Kalau ini itu sama panjangnya, ini sama panjangnya ke sini. Ini saya bentuk. Saya bentuk begitu. Nah, itu tadi min. Karena ini plus, saya ingin membentuk di sini. Nah, saya akan bentuk di sini. Nah, di sini. Kalau panjangnya ini sama, panjang ini ke sini sama, ini panjangnya ini ke sama, maka ini saya bentuk sudut, begitu, bentuk sudut. Ya. Ini nanti ke sini itu alfa. Karena apa? Ini sama dengan ini. Berarti ini itu adalah Y. Itu adalah Y. Ya. Kemudian ini itu nanti ini ke sini adalah sama. Ini berarti ini X. Kan itu. Siapakah siapakah 90 apa? Kalau ini saya tarik ke sini. Nah, ini saya tarik ke sini. Ini nanti kan 90. Nah, itu nanti 90. Kalau saya lanjutkan ke sini itu berarti sudut ini nanti adalah 90 plus alfa. Siapakah? Dari sumbu positif sampai ke ini. Ini nanti R yang baru. Gitu kan. Nah, kenapa? Karena ini sendiri itu sama dengan alfa. Ini ke sini 90, ini ke sini alfa. Maka sudut yang dibentuk dari sini ke sini adalah 90 alfa. Sudut yang dibentuk oleh tadi alfa itu tadi sudut yang dibentuk dari sumbu X positif menuju R, di mana R itu dibentuk dari titik X, Y yang dihubungkan dengan 0,0. Sekarang sudut 90, nah ini saya tanya sekarang,
Titik ini pasti sama dengan titik itu nanti pasti sama dengan titik ini sama dengan. Kalau ke sini J, berarti ke sini itu ada enggak? Berarti ini min J. Min J. Min J. Kemudian koma ini itu adalah X, berarti koma X. Nah, sekarang saya jelaskan argumentasinya bagaimana. Ini tadi acuannya sebagai adalah ini. Ini J, maka di sini harus Y. Nah, ke sini X, maka di sini harus X. Maka titik ini min J, X. Tadi ini, kalau X, Y ke bawahnya itu adalah Y, ke kirinya X, maka ini X. Kalau ini ke bawahnya itu X, maka ini X. Kalau ke kirinya Y, maka ini, kalau ke ininya X, maka X. Kalau ke sininya Y, maka ini X-nya, absisnya titik ini adalah min J. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan seperti ini. Perhatikan ini. Saya punya sistem koordinat. Titik ini adalah ini 1, 2, 3. Ini min 1, ini min 2. Kesini ini kan 2. Kesini kan 2. Nah, kemudian kesini itu adalah 3. Maka titik ini adalah, lurusnya ini berarti min 2, min 2,3. Kan gitu. Nah, misalkan saya punya titik di sini, ini min 3. Kesininya itu kan 3 langkah, 3 langkah. Karena ke kiri ini jadinya min 3. Karena ini lurus pasti min 3, koma. Kalau kesininya itu 2, maka kesininya 2, maka koma 2. Sama. Kalau kesininya J, kalau kesininya itu 2, maka min 2. Kalau kesininya J, ini min J. Kalau kesininya 3, maka 3. Kalau kesininya X, maka X. Saya ulangi. Kalau kesininya 2, maka min 2. Kalau kesininya J, maka ini min J. Kalau kesininya 3, maka ini 3. Kalau kesininya X, maka ini X. Itu koordinatnya. Nah, situ. Nah, berarti, saya ulangi, alfa tadi sudut yang dibentuk antara sumbu X dengan R, di mana R itu terbentuk dengan cara menghubungkan titik X, Y, X, Y terhadap pangkal koordinat, maka akan berlaku seperti ini. Nah, jadi alfa ini dibangun dari menghubungkan sumbu X positif ke R ini, di mana R ini dibangun dengan cara menghubungkan titik X, Y ke pangkal koordinat, maka akan terbangun definisi ini tadi di awal. Sin alfa sama dengan J per R, cos alfa sama dengan X bar, dan seterusnya. Nah, sementara ini sudut 90 plus alfa ini, sudut 90 plus alfa ini dibangun dari sumbu X positif ke R, di mana R itu terbangun dari menghubungkan titik min J, X terhadap pangkal koordinat. Maka ini nanti terbangun. Ya, kalau faktanya alfa terbangun dari titik X, Y terhadap sumbu X, akan berlaku sin itu Y per X, cos itu X per R, tangen itu Y per X. Maka ini juga begitu. Nah, sudut 90 plus alfa ini terbangun dari titik min Y, X dengan sumbu X positif. Ini nanti arahnya ke sana. Maka akan terjadi hubungan sebagai berikut. Nah, akan terjadi hubungan sebagai berikut. Maka yang pertama, tetap karena sudutnya ini adalah 90 alfa, maka sin 90 derajat plus alfa sama dengan sin tadi. Perhatikan, sin itu tetap definisinya. Sin itu tetap definisinya J per R. Ini juga J per R. J per R. Tetapi Y-nya, ini namanya titik itu kan X, Y. Yang namanya titik itu X, Y. Cuma X-nya itu sebagai min Y karena acuannya ini. Kemudian Y-nya itu sama dengan X karena acuannya di sini kan, itu kan acuannya ini. Karena agar bisa menentukan sudut 90 alfa harus menentukan sudut alfa dulu kan gitu kan.
Ya. Maka ini sin 90 alfa sama dengan J per R. J-nya itu X. R-nya R. Ingat tadi, kalau ada X per R, karena ini tadi terlahir dari ini, maka pasti terhubung. Gitu ya. X per R tadi apa? X per R tadi adalah cos alfa. Maka ini sama dengan cos alfa. Berarti formula 1 ini terbukti. Kemudian akan melahirkan yang kedua. Akan melahirkan yang kedua. Nah, kalau cos 90 derajat plus alfa. Nah, sama cos tadi terbangun, cos itu adalah X per R. Cos itu adalah X per R. Cos tadi. Nah, ini juga sama karena cos 90 plus alfa ini terbangun dari titik min J, X dengan sumbu X positif, maka nanti definisi ini berlaku juga. Nah, maka cos 90 per alfa nanti adalah X per R. X-nya ini cuma ini sama dengan min J, berarti min J per R. Kalau R-nya tetap. Nah, ingat tadi kalau J per R itu tadi kan sin. Maka ini jadinya adalah sin alfa. Jadi kelahiran ini karena berdasarkan ini kita bisa menentukan sudut 90 plus alfa nanti setelah kita menentukan alfa. Berarti kelahiran sudut 90 plus alfa harus berasal dari alfa ini, maka ini terikat langsung dengan ini. Nah, terikat langsung dengan ini. Karena untuk menentukan titik ini ikatannya dengan ini. Berarti aturan-aturan di sini terikat dengan aturan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, tangen 90 plus alfa. Tangen 90 alfa. Tangen itu rumusnya ada J per X. J per X. Tangen tadi rumusnya adalah J per X. Nah, dalam sudut pandang sistem koordinat kartesius ini. J per X. Cuma Y-nya itu sama dengan X di sini. Ini kan X, Y. Y-nya itu sama dengan X karena ini terikat dengan ini tadi kan. Tidak berdiri sendiri. Kelahirannya ini dari ini. Ya. Nah, yang namanya tangen itu kan J per X. Y-nya ini adalah X. Y-nya itu kan X, Y. Berarti Y-nya X. Berarti Y-nya X. Berarti ini X. Gitu. X. Y per X. Nah, X-nya ini adalah min Y. Nah, berarti kan sama dengan min X per Y. Kan gitu. Ingat nanti X ini X per Y itu adalah X per Y itu adalah kotangen. Nah, berarti ini sama dengan min kotangen alfa. Nah, berarti rumus 2 terbukti. Rumus 2 ini terbukti. Dan rumus 3 ini terbukti. Buktinya apa? Seperti ini pembuktiannya. Ya, itulah pembuktian relasi sudut lancip pada kuadran 2. Bahwa yang namanya sudut kuadran 2 itu sudut tumpul dibawa ke sudut lancip dengan aturan seperti ini. Ya, ini saya contohkan. Ya. Aplikasinya kayak apa? Saya contohkan. Contoh ya. Kalau saya punya sin 120 derajat misalnya. Ini kan bisa dibentuk menjadi sin 90 derajat plus 30 derajat. Nah, maka formula ini berlaku. Kalau ada sin 90 plus alfa, maka cos alfa. 90 ini sama analog dengan 90, alfa itu sama dengan 30 derajat. Berarti sin 90 plus alfa itu sama dengan cos alfa, berarti sama dengan cos 30 derajat. Nah, menjadi sudut lancip. Sudut yang berada di kuadran pertama. Yang awalnya di kuadran kedua, antara 90 sama 180, ternyata menjadi sudut lancip. Yaitulah dikenakan relasi sudut antar kuadran. Dalam hal ini, antara kuadran 1 dengan
kuadran 2. Kuadran 2 di bawah kuadran 1. Nah, ingat di video kelima saya, sudut-sudut istimewa, maka cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Jadi nanti sin 120 itu sama dengan setengah akar 3. Nah, itu ya. Saya contohkan lagi, misalkan saya punya cos 150 derajat berada di kuadran 2. Nah, padahal kita punya sudut istimewa itu hanya sesuai dengan video kelima kemarin, video kelima tempo dulu. Sudut istimewa itu kan 0, 9, 0, 30, 45, 30, 60, sama 90. Saya ulangi. Sudut istimewa yang kita miliki itu adalah 0, 30 derajat, kemudian 45 derajat, kemudian 60 derajat, kemudian 10 derajat, sesuai dengan video yang kelima. Nah, ini tidak punya. Maka inilah yang dikenal dengan kita memerlukan relasi sudut. Nah, dari sudut kuadran kedua diubah menjadi kuadran 1. Nah, kalau cos 150 itu berarti kan sama dengan cos begitu 90 plus 60 derajat. Kan gitu? Kan seperti itu. Ya. Maka ini nanti analog dengan formula yang kedua ini. Analog dengan formula yang kedua ini. 90 sesuai dengan 90, alfanya itu 60, berarti kalau cos 90 min alfa sama dengan sin alfa. Nah, min sin alfa, sorry ini ada minnya. Sorry, ini ada minnya. Ada min. J per R itu kan sin, berarti min sin alfa. Ini nanti pasti sama dengan min sin 60 derajat, berarti alfanya 60 derajat. Nah, sesuai dengan video yang ke berapa? Kelima, ada semua. Sin 60 itu kan sama dengan, sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Berarti ini sama dengan min setengah akar 3. Jadi cos 150 itu sama dengan min setengah akar 3. Lagi, misalkan saya punya tangan 135 derajat. Tangan 130 derajat itu berapa? Gitu loh ya. Nah, ini dibawa ke kuadran. Berarti ini kan tangan 90 derajat plus 45 derajat. Nah, ini tadi diperoleh min kotangen. Min kotangen alfa. Min kotangen alfa. Nah, ini tadi terlahir dari pembuktian ini tadi loh ya. Nah, ini berarti ingat kalau ada tangan 90 plus alfa menjadi min kotangen alfa. 90 itu sama dengan 90, alfanya berarti 45, berarti min kotangen 45 derajat. Ingat, kotangen itu sepertangan, berarti min sepertangen 45 derajat. Tangan 45 sesuai dengan video saya yang kelima, sudut-sudut istimewa, begitu. Tangan 45 itu sama dengan 1. 1 per 1 berarti min 1. Nah, itulah manfaat menghubungkan, merelasikan sudut antara kuadran kedua dan kuadran pertama. Karena sudut-sudut istimewa yang kita miliki, itu adalah 0 sampai 90 derajat. Sehingga kalau ketemu 120, 150, 135, maka kita relasikan dengan kuadran pertama. Ternyata sin 120 itu sama dengan cos 30. Dengan menggunakan aturan ini yang terlahir dari ini tadi pembuktiannya. Kemudian cos 150 itu menjadi min sin 60. Kemudian tangan 45 itu menjadi min kotangen 45. Nah, itulah contoh manfaat dari belajar relasi sudut. Jadi akhirnya nanti sudut di kuadran ketiga pun akan bisa dihubungkan dengan kuadran 1. Kemudian kuadran ketiga pun bisa dihubungkan dengan kuadran 1. Kuadran keempat pun juga bisa dihubungkan dengan kuadran 1. Jadi ini tadi kuadran 2 dihubungkan dengan kuadran 1 menimbulkan formula ini. Nah, juga menyimpulkan ini. Nanti kalian buktikan, lihat
layar sebelah kiri. Nanti kalian buktikan bagaimana kosekan 90 plus alfa dengan menggunakan ini. Bagaimana kemudian sekan 90 plus alfa, kalian buktikan dengan menggunakan ini sendiri. Kemudian kotangan 90 plus alfa dibuktikan dengan menggunakan ini. Ya, itu video saya kali ini. Yang jelas dari ini menunjukkan bahwa kita hanya memiliki sudut istimewa 0 sampai 90. Ketika kita menentukan nilai sudut istimewa yang nilainya lebih dari 90, maka dengan menggunakan relasi sudut ya yang saya jelaskan ini. Tadi saya menjelaskan 90 plus alfa. Kalau 90 plus alfa berarti berada di kuadran 2. Nanti juga akan saya jelaskan video berikutnya 180 plus alfa. Ya, itulah penjelasan dari saya. Ini tadi bahasanya masih hubungan atau relasi sudut pada kuadran kedua dengan kuadran pertama. Simak terus video-video saya agar kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang utuh gitu ya, tidak terpotong-potong, dan pastikan setiap tahapan-tahapan video kalian pahami ya, kalian pahami dengan baik. Ya, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.